Hai hai, salam kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Kamu pernah nggak merasa capek berpikir? Pikiran kamu kebanyakan atau berpikirnya terlalu jauh sehingga menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran dalam dirimu. Itulah yang dinamakan overthinking. Podcast kali ini kita akan belajar tentang overthinking menurut Dr. Joe Dispenza dan Greg Braden. Menurut Dr. Joe Dispenza, terlalu banyak berpikir atau overthinking sangat merugikan kesehatan karena pertama, meneruskan pola pikiran negatif. Ketika kita terlalu banyak berpikir, terutama tentang hal-hal negatif atau masa lalu, kita memperkuat koneksi syaraf di otak yang terkait dengan pikiran-pikiran tersebut. Ini seperti membuat jalan tol di otak untuk pikiran-pikiran negatif, sehingga semakin mudah bagi kita untuk kembali ke pola pikir yang sama di masa depan. Ketika kita berpikir, kita membuat koneksi syaraf di otak. Kalau kita sering berpikir negatif, maka koneksi syaraf di otak tentang pikiran-pikiran negatif semakin kuat. Jadi yang namanya overthinking itu karena koneksi di syaraf otaknya sudah terbiasa berpikir negatif untuk jangka waktu yang lama. Jadi hati-hati ya, berpikir itu tidak sekedar berpikir. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, apalagi berpikir yang negatif tentang hal apapun, koneksi syaraf di otak semakin kuat, maka akan semakin membuat kita terjerumus dalam overthinking untuk banyak hal di masa depan kita. Kedua, mencegah perubahan. Otak kita memiliki plastisitas, artinya ia dapat berubah dan beradaptasi. Tapi kalau kita terus-menerus terjebak dalam pikiran yang sama, kita membatasi potensi otak kita untuk berubah. Ini berarti kita akan sulit untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, apalagi mewujudkan impian kita. Yang ketiga, meningkatkan stres. Overthinking seringkali diiringi dengan perasaan cemas dan khawatir. Stres kronis yang disebabkan oleh overthinking dapat merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu tidur, dan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Kalau sudah merusak sistem kekebalan tubuh, maka kita akan jadi mudah terserang penyakit di tubuh fisik kita. Yang paling berefek itu lambung kita. Kalau kita banyak pikiran, lambung kita terasa sakit. Jadi kalau mah itu biasanya juga bisa karena kebanyakan berpikir. Yang keempat, memisahkan diri dari momen saat ini atau sekarang. Ketika kita terlalu banyak berpikir tentang masa lalu atau masa depan, kita kehilangan koneksi atau keterhubungan dengan momen saat ini atau sekarang. Ini berarti kita melewatkan banyak hal indah dalam hidup dan tidak dapat menikmati sepenuhnya apa yang kita miliki saat ini. Pikiran itu sifatnya liar, sering mikir masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Jarang sekali pikiran kita bisa hening, nyaman, menikmati momen yang sedang kita alami saat ini, memperhatikan apa yang sedang berlangsung di detik saat ini. Karena memang biasanya sifat dari pikiran senangnya itu memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kalau sudah begini, jadi sulit untuk merasa bahagia. Kelima, mencegah manifestasi impian. Hukum tarik-menarik mengajarkan kita bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, kita akan cenderung menarik pengalaman yang negatif atau mewujudkan kesulitan baru ke dalam hidup kita di masa depan kita. Jadi kalau teman-teman sudah tahu yang namanya LOA, Law of Attraction, tapi masih overthinking, nah kalau overthinkingnya tidak diperbaiki, maka impian sulit menjadi kenyataan karena nggak bisa fokus. Senangnya mikir yang negatif, ya kita menarik, memanggil kesulitan baru ke dalam hidup kita. Jadi hati-hati untuk yang terbiasa berpikir negatif dan overthinking. Menurut saya ada perbedaan antara berpikir negatif dan overthinking. Kalau berpikir negatif dalam konteks yang masih wajar, itu nggak apa-apa. Saya pun mengalaminya dalam keseharian.
Tapi saya tidak overthinking. Kalau sudah overthinking atau terlalu banyak berpikir negatif, itu kita sudah dikendalikan atau dikuasai oleh pikiran negatifnya kita. Sehingga logika kita tidak jalan. Berpikir negatif diperlukan sehingga kita dapat berpikir yang positif. Ya, untuk menjaga keseimbangan antara berpikir positif dan berpikir negatif. Tapi kalau sudah overthinking, baik itu berpikir positif atau negatif, itu akan merugikan diri kita. Menurut Greg Braden, seorang ilmuwan dan penulis terkenal, ia memiliki pandangan yang mendalam tentang dampak negatif dari overthinking terhadap kesehatan dan otak. Menurutnya, saat kita terus-menerus memikirkan hal-hal negatif atau khawatir tentang masa depan, tubuh kita terus-menerus berada dalam keadaan siaga. Hal ini memicu respons stres kronis yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan tidur hingga penyakit jantung. Overthinking membatasi kreativitas, seringkali membuat kita terjebak dalam pola pikir yang sama dan sulit untuk berpikir di luar kotak atau out of the box. Ini membatasi kreativitas kita dan kemampuan kita untuk menemukan solusi baru dari suatu masalah. Overthinking yang membuat kita khawatir atau cemas melemahkan sistem kekebalan tubuh. Stres kronis yang disebabkan oleh overthinking dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap datangnya penyakit. Overthinking membuat kita terputus dari intuisi. Ketika pikiran kita terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran yang berputar-putar, kita sulit untuk mendengarkan intuisi kita. Intuisi ini atau suara hati nurani kan sangat penting supaya kita dapat mengikuti arahan dari inner being-nya kita atau malaikat pendamping kita atau Tuhan. Kalau intuisinya jadi tidak jalan, jadi kita bisa semakin tersesat dalam kehidupan ini. Yang terpenting, overthinking membuat kita kehilangan momen saat ini. Kita tidak dapat menikmati hidup di saat ini karena pikiran kita terlalu sibuk berpikir. Greg Braden menekankan pentingnya mengubah pola pikiran. Kita perlu belajar untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang positif dan konstruktif atau membangun. Kita juga perlu belajar untuk fokus pada saat ini. Dengan memfokuskan perhatian pada saat ini, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesadaran diri. Kita juga perlu menghubungkan diri dengan alam. Menghabiskan waktu di alam dapat membantu kita untuk merasa lebih tenang dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita juga perlu melatih rasa syukur. Dengan bersyukur atas hal-hal yang kita miliki, kita dapat mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dalam pandangan Greg Braden, pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Kita dapat menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan, atau kita dapat membiarkan overthinkingnya kita menghancurkan masa depan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kesimpulannya, baik Dr. Joe Dispenza dan Greg Braden sepakat bahwa overthinking adalah kebiasaan yang merugikan dan perlu diatasi. Dengan mengubah pola pikir dan melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal positif, kita dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita, serta menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri kamu atau value kamu, ingin melatih kesadaran diri atau juga meditasi, dapat mengikuti layanan kelas-kelas WhatsApp saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!